salung. Saya terperangah karena saya begitu asing mendengar kata-kata itu. Akhirnya dia mengubah kata yang lain, salam yang lain. Saya juga tidak bisa menjawab. Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Mujizat apalagi yang akan kita perbincangkan untuk kesempatan kali ini, yang pasti lebih dahsyat dari yang kemarin-kemarin ya. Kali ini mujizat yang akan kita perbincangkan, atas kita bahas, akan kita saksikan adalah bagaimana seseorang yang sudah divonis dokter tidak akan sembuh dari penyakitnya seumur hidup. Bahkan kalaupun itu bisa hidup, harus konsumsi obat juga seumur hidup. Tapi bagaimana Tuhan mengubahkan hanya dalam bilangan bulan, tidak sampai tahun tapi bulan. Dan bagaimana mujizat-mujizat yang dialaminya setelah semuanya itu terjadi. Bagaimana kesembuhannya itu benar-benar mujizat karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi seperti apa kisahnya? Inilah tamu saya, Ibu Dorcas Win. Shalom Ibu. Shalom. Luar biasa nih ya. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Putra berapa? Putri berapa Ibu? Anak saya 2, cewek semua, cucu 1. Umur cucu saya udah 2 tahun. Luar biasa. Nah, ini sekarang kita berbincang tentang kejadiannya itu Ibu. Ya berarti berapa tahun yang lalu ya? Sekitar tahun 2010 Ibu. Ya. Jadi Ibu Dorcas ini sebelumnya nggak kenal Tuhan Yesus? Sama sekali, bahkan saya nggak suka. Nggak suka? Sama sekali saya nggak suka. Bahkan masih dalam taraf nggak suka atau benci? Bukan hanya benci juga, bukan hanya tidak suka, bukan hanya benci, nggak percaya sama sekali. Karena menurut saya waktu itu manusia kenapa dituhankan seperti itu. Jadi beliau ini bukan orang Kristen yang nggak suka sama sekali ya. Anti dengan Kristus ya. Oke, nah kemudian kok bisa sampai ketemu Tuhan Yesus itu, ceritanya gimana itu Bu? Iya, ceritanya seperti ini Ibu. Saya di tahun 2010 ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan sebelum tahun-tahun itu, saya memang dari remaja saya sering sakit kepala. Dan karena keterbatasan ekonomi, saya tidak bisa periksanya sampai akurat. Sampai detail gitu sampai ya, detail seperti itu. Dokter. Dan akhirnya saya waktu itu saya tahun 95 saya menikah dengan suami yang dari keluarga Kristen. Tujuan saya menikah untuk menjadikan dia seiman dengan saya. Namun semua ternyata Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Akhirnya saya yang terbalik menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Setelah menikah, karena pernikahan saya, rumah tangga saya jujur tidak sehat, rumah tangga yang tidak sehat. Bukannya semakin berkurang sakit saya, semakin sering sakit kepala saya. Dan waktu itu saya bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga di rumah pelayan Tuhan. Akhirnya pelayan Tuhan itu luar biasa baik dengan saya. Saya diperiksa, ada perawatan yang lebih, maksudnya akhirnya saya bertemu. Jadi waktu itu Ibu Dorcas walaupun nggak suka Yesus, benci Yesus, tapi bekerja di salah satu rumah hamba Tuhan. Salah satu pendeta begitu ya. Nah, itu karena apa? Terpaksa karena terdesak ekonomi. Tapi sebelakangan tahu kalau itu rencana Tuhan ya. Nah, waktu itu benar-benar terdesak, nggak ada pilihan lain gitu. Tidak ada. Akhirnya bekerja di situ. Iya. Terus saya bisa periksa ke. Itu karena jatuh dulu gitu ya.
itu karena diperiksakan sama belum, pendeta karena itu karena apa? sakit kepala lebih sering sakit kepala. Akhirnya saya bisa periksa ke dokter spesialis. Ternyata Karena selama Bapak pendeta ini itu yang ternyata selama ini saya itu ada penyakit yang serius, ada penyumbatan pembuluh darah di otak, dan dokter melarang saya untuk saya harus berpikir yang terlalu berat, untuk jangan sampai kepala terbentur ataupun apalagi terlebih sampai jatuh, karena akibatnya bisa fatal. Saya bisa tidak sembuh, dan kalaupun sembuh saya harus mengonsumsi obat seumur hidup seperti itu. Dan setelah pulang periksa, saya sampai rumah, ada kabar dari keluarga di Gunung Kidul, tanah kelahiran saya. Saya harus berkunjung dengan orang tua, dan saya di sana nginep. Setelah itu saya balik ke Solo lagi. Setelah perjalanan pulang ke Solo dari Gunung Kidul, saya jatuh masuk ke kolong jembatan, ketinggian kurang lebih 15 meter. Wow. Iya. 15 meter. Iya. Kondisinya bagaimana itu? Tubuh saya tidak luka sama sekali. Sama sekali. Saya tidak ada luka. 15 meter. Tidak ada cedera sama sekali. Tapi saya amnesia, sampai amnesia itu 6 bulan, kurang lebihnya 6 bulan. Saya tidak bisa ingat suami, tidak bisa ingat anak, tidak bisa ingat ini waktunya mandi, ini waktunya makan. Saya tidak benar-benar ingat, lupa semuanya. Iya. Suami tidak, anak tidak. Iya, semuanya. Semua saya sampai tidak bisa ingat apa-apa. Dan akhirnya dokter memvonis saya harus mengonsumsi obat seumur hidup, karena harapan sembuh saya hanya 1%, dari 99% tidak bisa sembuh. Dari 100% saya hanya 1%, dan 99% saya sudah tidak bisa sembuh. Kalaupun saya masih bertahan hidup, itu harus mengonsumsi obat selama hidup saya. Wow. Jadi waktu Ibu Dorcas itu ke dokter bilang jangan sampai jatuh, malah jatuh. Di ketinggian sampai 15 meter, tapi tidak mengalami apa-apa, tapi amnesia. Nah, selama amnesia itu apa yang Ibu lakukan? Saya tidak tahu juga sih, karena saya lupa. Maksudnya saya memang sama anak, sama keluarga, saya tidak bekerja karena sakit, dan akhirnya untuk kebutuhan hidup sementara ditanggung sama keluarga pelayan Tuhan gitu. Nah itu terus apa yang terjadi selama Ibu itu katanya ketemu Tuhan Yesus, itu gimana prosesnya, Bu? Iya. Sore tiba-tiba suasana mendung gelap, sepertinya gelap, sedangkan saya kira-kira jam berapa itu, Bu? Sekitar jam 4. Jadi Ibu tidak mimpi atau tidak mimpi. Apa? Jadi itu benar-benar real. Awalnya saya tidur dengan anak-anak, tapi saya juga nggak sadar itu anak, maksudnya nggak tahu saya tidurnya dengan anak-anak. Tapi saya nggak bisa tidur, memang saya susah tidur waktu sakit itu, saya nggak bisa tidur. Padahal sudah minum obat. Sudah minum obat, tapi tetap nggak bisa tidur. Memang semua orang bilang kalau saya itu jarang tidur, kalau malam memang jarang tidur. Siang pun nggak bisa tidur. Suasana gelap sekali, mendung. Kontrakan saya dindingnya bambu. Saya keluarga yang sangat-sangat bisa dikatakan miskin, karena kehidupan saya sampai ngontrak dengan 2 anak saya, dengan suami. Saya ngontrak di rumah yang dindingnya bambu, lampunya lampu yang bulat, warnanya kuning, nggak bisa terang itu kan. Suasana juga gelap waktu itu. Saya duduk di dalam kontrakan itu, tiba-tiba pintu kamar kontrakan saya itu terbuka dengan sendirinya. Dan begitu terbuka, ada seseorang yang masuk. Nggak apa-apa, Bu. Ada yang masuk, pakai jubah putih, lengannya panjang agak ini, rambutnya panjang putih tergerai,
jenggotnya panjang, putih juga. Suasana kamar itu tiba-tiba terang. Dan beliau mengatakan, "Salom." Saya terperangah karena saya begitu asing mendengar kata-kata itu. Akhirnya dia mengubah kata yang lain, salam yang lain. Saya juga tidak bisa menjawab karena saya ini hantu kenapa seperti ini, ngomong seperti ini. Saya terperangah kaget. Suaranya bergema kayak di dalam gedung di rumah yang tertutup itu, kayak seperti itu, padahal dinding saya kan bambu. Suaranya bisa bergema. Ruangan bisa jadi terang semua. Akhirnya dia mendekat dan tumpang tangan di atas kepala saya dengan mengatakan, "Percaya dan yakinlah anakku, engkau akan sembuh atas kuasaku." Setelah beliau ngomong seperti itu, keluar, saya merasa jadi kayak beban-beban yang ada di bahu saya itu nggak ada. Saya merasa ringan, saya terang, saya bisa melihat anak saya bisa sadar, saya bisa tahu ini anak saya bisa menyadari kondisi keadaan saya. Saya akhirnya keluar mau mencari yang tadi bicara sama saya, tapi sudah tidak ada. Akhirnya saya bilang sama tetangga, "Pak D, benar di rumah ini memang ada hantunya. Makanya saya sakit terus setiap hari nggak pernah sembuh-sembuh gitu." Terus, "Benar kamu nggak mimpi, kamu sadar, kamu ingat. Kamu tahu saya siapa?" Saya mengatakan dia siapa, saya sadar. Akhirnya saya cerita, tadi ada hantu yang seperti ini, hantu masuk ke dalam mengatakan seperti ini. Spontan tetangga itu bilang, "Itu bukan hantu, itu Tuhan Yesus." Karena saya tidak suka dengan sebutan Tuhan Yesus, saya lari ke dalam. Saya menggerutu, saya ngomel dalam hati, "Yesus, Yesus apa, udah dibilang itu hantu, Yesus, ndak ada Yesus." Saya bilang seperti itu. Saya duduk sambil merenungkan kata-kata tadi yang percaya dan yakinlah engkau akan sembuh atas kuasaku. Akhirnya saya bisa sembuh. Akhirnya saya ambil air untuk bersihkan badan, mau berdoa. Berdoa dengan yang ya, agama berdoa itu, dengan keyakinan saya yang biasa, yang saya tekuni karena saya dari keluarga yang taat dalam berkeyakinan itu. Tapi ternyata setelah saya pakai peralatan ibadah saya, doa saya, kenapa saya harus menyebut terima kasih Tuhan Yesus setelah melakukan itu? Iya, akhirnya saya duduk nggak jadi. Kenapa saya tadi bilangnya seperti itu? Saya duduk nggak jadi, nggak melanjutkan ibadah karena perkataan saya tidak bisa saya pakai. Nggak bisa lagi melakukan yang seperti biasanya. Iya. Akhirnya duduk aja bilang terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Terus saya kan bangunin anak saya. Anak saya melihat saya, mungkin kok ibu sembuh dengan ibu kok sudah ingat saya. Iya, sudah gitu. Kok sudah biasa, bukan kayak yang kemarin-kemarin, bukan kayak yang tadi. Akhirnya anak saya yang besar lari ke tempat kerja saya, ke majikan saya itu. Dia mengatakan kalau ibu itu sudah sembuh, udah tahu saya, udah diceritakan semuanya. Akhirnya Bapak hamba Tuhan tadi datang dan berdoa dan mengatakan bahwa yang bertemu dengan saya itu Tuhan Yesus, seperti itu. Dan kamu harus mengucap syukur dengan Tuhan Yesus. Caranya mengucap syukur, kamu harus datang ke gereja, kamu harus bergereja. Saya masih dengan berat hati, oke, saya bergereja. Besok minggu ke gereja. Masuk ke kostum yang lama itu, yang masih tertutup semua. Ya. Oke. Terus saya ke gereja pertama. Itu yang kelihatan cuma matanya aja ya? Atau wajahnya? Waktu itu karena saya kerja di Pak Pendeta, saya memang dibuka karena saya biasanya hanya matanya aja yang kelihatan. Tapi ya. Terus saya pulang ke gereja itu bilang, itu tadi ibadah di dalam gereja, saya udah ini ibadah apa, kenapa sih cuma nyanyi doang gitu seperti itu ya. Saya protes, nggak bisa nerima ya. Iya,
Setelah saya pulang dari ibadah itu, di jalan saya bilang, lain kali udah nggak mau ke gereja. Itu bukannya ibadah, bukan menghadap Tuhan, hanya suka-suka dia, nyanyi-nyanyi aja gitu. Setelah ngomong seperti itu, saya ini lagi kayak apa ya, perasaan saya kayak tertidur, nggak ingat apa-apa gitu. Saya pulang, amnesianya kambuh lagi. Iya. Kayak nggak inget siapapun. Iya. Apapun. Nggak bisa ingat apa-apa. Bahkan sampai mau pulang ke kontrakan pun salah masuk. Saya masuk ke tetangga. Dan akhirnya sama tetangga diantar pulang ke rumah. Kalau saya masuk ke rumah dia, ibu masih sakit, jangan dibiarkan keluar-keluar seperti itu. Akhirnya anak saya ke itu tadi, yang hamba Tuhan tadi mengatakan kalau saya sakit lagi. Akhirnya waktu itu kan Minggu, jadi setelah ibadah kan masih ada majelis dan penatua di dalam gereja itu. Hamba Tuhan itu datang ke rumah bersama majelis berdoa untuk saya. Bahkan bertanya tentang pertemuan saya dengan Tuhan itu. Akhirnya saya didoakan dan saya bisa seperti bangun dari tidur. Saya bisa cerita kalau saya memang bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Bisa ingat lagi? Iya, saya langsung setelah mereka berdoa saya ingat. Saya seperti bangun dari tidur, saya ingat mereka. Saya tahu ini Bapak ini Bapak ini, saya bisa mengenali. Akhirnya saya dituntun untuk berdoa, mengucap syukur dengan Tuhan Yesus. Mau dengan waktu itu juga saya tiba-tiba hati saya seperti terbuka menerima Tuhan Yesus. Bahkan saya sangat-sangat jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga saya berjanji, Tuhan terima kasih. Saya akan mengikut Engkau dengan keselamatan saya. Saat itu juga masih ada para hamba-hamba Tuhan yang mendoakan itu. Hati sudah ngomong gitu atau langsung diucapkan di depan mereka? Iya, saya berjanji di depan mereka. Saya bilang berjanji saya mau mengikut Tuhan Yesus. Setelah itu saya kembali periksa, ternyata dokter mengatakan saya sudah sembuh total, tidak perlu meminum obat. Pendarahan otaknya ini, penyumbatannya juga sudah tidak ada penyakit sama sekali. Bahkan saya bukan lagi amnesia, saya sudah normal, sudah sembuh. Dan penyakit yang ada, penyumbatan di pembuluh darah juga tidak ada sama sekali. Luar biasa. Saya benar-benar sembuh total. Nah, semenjak itu setelah Ibu benar-benar minggunya ke gereja lagi? Saya ke gereja lagi, walaupun saya karena cara ibadah saya dengan yang dulu beda, memang masih agak bingung, tapi saya tetap bahwa yang ada di depan saya ini Tuhan, saya beribadah dengan Tuhan. Apapun yang saya katakan, Tuhan tahu segala macam bahasa. Seperti itu. Anak-anak nggak masalah? Anak saya yang kecil, begitu saya masuk ke gereja, mungkin diempet selama dari kecil. Awalnya dia maunya ke gereja. Sebenarnya anak saya yang dari kecil itu, kalau saya ajari ke TPA, apa itu, pelajaran-pelajaran yang masa lalu itu, anak saya nggak suka. Kadang sering tidur. Kalau saya ajak ibadah di situ, tidur aja nggak mau. Nah, setelah itu berarti gampang dong ya Ibu ngajak anak-anak? Anak yang saya yang besar, memang yang kecil memang gampang langsung masuk. Kalau anak yang besar kayak bertentangan dengan saya, karena dia memang udah saya mendidiknya udah lebih dalam, bahkan dia memang ternyata tumbuhnya pun seperti saya waktu dulu. Tapi keluarga besar gimana semenjak Ibu ikut spontan gereja? Saya ditolak. Saya ditolak spontan. Saya bukan lagi keluarga mereka. Mereka bilang seperti itu. Karena saya percaya dengan Tuhan Yesus. Berarti disuruh pergi atau gimana? Emang kan saya sudah nggak serumah dengan keluarga saya, tapi saya jadi tidak bisa berkunjung dong ke Gunung Kidul, ke saudara-saudara sudah nggak bisa, karena ya memang saya sudah
sudah tidak dianggap lagi sebagai keluarga atau saudara seperti itu. Lalu kok bisa keluar dari rumah itu, ceritanya gimana? Kemudian yang punya rumah kan tahu kalau saya ini sudah terbuka semuanya. Akhirnya pagi-pagi ya, pagi-pagi jam 7 udah diketuk-ketuk. Saya kasih waktu 1 hari, kamu harus keluar dari rumah ini, harus nggak ada di sini, satu barang pun tidak ada di sini, seperti itu. Padahal itu kontrakannya masih, waktunya masih ada atau memang sudah habis? Kebetulan sudah habis atau saya masih kontraknya ada? kan per bulan. Oh, bulanan. Oke. Baru saja saya bayar awal bulan, saya sudah diusir. Sedangkan waktu diusir dalam hari itu saya 1.000 rupiah pun saya tidak pegang uang sama sekali karena saya juga nggak kerja. Berarti waktu itu benar-benar nggak pegang uang sama sekali? Sama sekali saya tidak pegang uang. Tapi entah mengapa saya beda dengan di waktu yang dulu yang selalu beban. Hidup saya selalu dipenuhi dengan beban karena ya kehidupan rumah tangga yang tidak sehat itu tadi. Akhirnya dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menyediakan, saya keluar rumah. Jadi keluar rumah itu rasanya happy aja gitu? Iya, saya tenang, maksudnya kayak gak ada rasa takut, khawatir kalau nanti sampai jam 3 saya gak dapat kontrakan gimana ya, sama sekali gak ada pikiran seperti itu. Itu sudah bawa barang yang perlu dibawa dengan berjalan? Saya masih cari-cari kontrakan kalau sudah, ini kan tapi saya sudah pack barang, saya cari, dengan yakin dan pedenya saya udah pack barang, cari kontrakan. Dalam jangka sehari nggak ada ini, saya tepat jam 3 kurang 15 menit saya dapat kontrakan. Akhirnya saya lari ke hamba Tuhan tadi. Ternyata hamba Tuhan sudah menerima tamu dari gereja Bandung itu untuk mau meminta kesaksian saya. Ternyata di situ sudah menerima tamu. Mungkin sudah telepon-teleponan dari pagi kan mau ada tamu. Jadi sebentar kita ulang lagi. Iya. Ibu cari kontrakan akhirnya dapat. Cari kontrakan dari jam 7 sampai akhirnya dapatnya jam 3 kurang 15 menit. Itu pas waktu. Atas tuntunan Tuhan atau? Iya. Ibu terus doa di jalan atau gimana? Saya waktu itu menurut pengetahuan saya bukan doa, karena saya seperti kayak jagungan sama Tuhan itu. Tuhan ngobrol ya, sama kayak Tuhan. Ngobrol ya, Tuhan kalau memang ini yang kau kehendaki, saya percaya engkau pasti menyediakan kontrakan buat saya. Saya percaya engkau pun juga yang mencukupkan, yang menyediakan apa yang saya perlu, apa yang saya butuhkan. Sambil jalan, sambil berhenti, karena mau beli minum aja saya sampai nggak bisa, kehausan itu sampai berhenti duduk di pinggir jalan. Sedangkan saya sambil gendong anak saya. Akhirnya Ibu kok bisa ke rumah akhirnya itu? Tiba-tiba saya kayak setelah ngobrol dengan Tuhan itu kayak ada petunjuk, saya harus ke arah ke perumahan Sibela Utara. Di situ saya ketemu yang penjual kaset CD zaman itu. Bilang saya ngontrak rumah tapi belum habis waktunya, saya harus pindah ke rumah saya yang baru. Ini masih sisa 5 bulan, apa bisa kamu melanjutkan? Dengan senang hati saya, sukacita saya mau melanjutkan yang 5 bulan itu. Tapi ternyata begitu saya lari ke hamba Tuhan tadi, saya bilang saya ada dapat kontrakan tapi saya nggak ada dana karena 1 bulannya waktu itu 5 bulan itu 500.000. Dia minta 500.000 sedangkan saya tidak punya. Atau 5 bulan itu 500.000. 500.000. Sedangkan jangankan 500.000, 1.000 rupiah pun saya tidak pegang uang sama sekali. Buat beli minum aja gak ada. Iya, buat beli minum aja nggak ada. Terus akhirnya bilang sama hamba Tuhan tanpa ini. panik saya bilang ke hamba Tuhan, akhirnya memang sudah tersedia. Hamba Tuhan mengatakan memang semua sudah disediakan sama Tuhan. Dan saya bertemu dengan tamu-tamu yang dari Bandung itu, saya salaman-salaman. Akhirnya mereka meminta kesaksian saya cerita pertemuan saya dari awal sampai saya menerima Tuhan Yesus. Dan beliau tamu-tamu itu
memberikan berkat buat saya untuk melunasi, untuk membayar kontrakan yang 5 bulan, bahkan lebih saya dibayar 2 tahun 5 bulan itu tadi. Wow. Dan lebih dari itu buat persediaan makan pun yang selama saya belum mulai bekerja saya sudah disediakan, bahkan sampai saya sudah kerja yang disediakan makanan itu masih. Luar biasa Tuhan itu ya. Akhirnya, itu semakin iman Ibu makin benar ya Tuhan itu. Akhirnya saya benar, yang sambil jalan selalu saya merenungkan, berarti benar bukan hantu. Memang selama ini yang saya benci yang menolong saya. Bukan hantu ya. Saya begitu bencinya dengan Tuhan Yesus waktu itu, bahkan saya mendengar suaranya saja saya tidak suka. Bahkan sering ada kan kalender yang ada gambar Tuhan Yesus. Ibu mertua saya kan suka beli kalender yang ada gambar Tuhan Yesus. Lalu sama ibu saya diselipkan di dinding bambu itu. Kalender itu saya ambil, saya tengkurapin karena begitu saya nggak sukanya dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan yang menolong saya dan menyembuhkan saya, bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Seorang saya Bu bisa bayar kontrakan rumah bukan bulanan seperti yang biasa saya lakukan. Saya bisa kontrak rumah tahun, bisa menempati rumah perumahan yang layak. Sedangkan biasanya saya hanya bisa kontrak rumah di yang petak-petak kecil-kecil itu aja, dindingnya bambu, kamar mandinya sama-sama. Gak pernah terbayangkan, gak pernah terpikirkan oleh saya bisa menempati rumah perumahan, ada kamar mandi, ada semua di dalam seperti rumah sendiri. Gak pernah terbayangkan sama sekali. Pemeliharaan Tuhan benar-benar nyata ya. Tuhan Yesus benar-benar janjinya tergenapi oleh saya. Bukan hanya menyembuhkan, tapi menyediakan segala sesuatunya. Iya. Pemirsa, saya benar-benar diberkati sekali. Saya benar-benar wow, benar ya bagaimana Tuhan bekerja atas Ibu Dorcas. Karena waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, saya akhiri sampai di sini acara Zona Mujizat. Besok minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana mujizat-mujizat selanjutnya, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas Ibu Dorcas. Tetaplah di acara, nantikan Zona Mujizat berikutnya di waktu dan channel yang sama. Terima kasih. Bagi Anda sekali lagi yang ingin membutuhkan doa, Anda bisa telepon, atau Anda ingin kenal lebih lagi Tuhan Yesus, bisa telepon. Apapun permasalahan Anda, Tuhan itu sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup menolong. Percayalah, mujizat masih ada sampai sekarang. Terima kasih kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.